Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Rian Antono dalam segmen Business Bites. Industri dalam negeri kembali babak belur dan dampak terbesarnya terlihat dari lonjakan pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor padat karya. Data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN mencatat sejak 2023 hingga Oktober 2025 sudah ada 126.160 pekerja yang terkena PHK. Khusus Januari hingga Oktober 2025, laporannya mencapai 47.115 pekerja, sementara di tahun 2024 ada 79.045 pekerja yang di-PHK dan dilaporkan ke KSPN. Dari total 126.000 pekerja yang terdampar, sekitar 99.666 pekerja atau 79% berasal dari industri padat karya, mulai dari tekstil, garmen, hingga sepatu. Sisanya tersebar di sektor retail, perkebunan, mainan, otomotif, hotel, mebel, pertambangan, ban motor, dan industri kertas. KSPN menilai lonjakan PHK ini berkaitan erat dengan banjirnya produk impor di pasar domestik. Lantas apakah stimulus yang diberikan Menteri Keuangan baru ini hanya omong-omong saja untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan PDB di kisaran 5,2% seperti janjinya? Kita akan membahasnya bersama dengan Sarman Simanjorang selaku Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sekaligus Komisaris Utama PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau BES. Selamat pagi, Pak Sarman. Pagi, Mas Rian. Apa kabar, Pak? Semangat selalu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Selalu semangat dan optimis. Iya. Tadi seperti yang kita bahas di informasi pertama ini kan, sebetulnya PDB terakhir yang dijabarkan ini mencapai di angka 5%. Terbilang masih aman katanya, walaupun melambat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi faktanya di lapangan ini kan banyak PHK. Salah satunya tadi ada beberapa sektor, Michelin pernah disebutkan, Indofarma juga ada PHK. Jadi sebetulnya ekonomi ini seperti apa kalau menurut pandangan Anda? Iya, jadi gini, kalau kita lihat ya bahwa ekonomi kita saat ini kan juga bisa dipengaruhi oleh bukan hanya faktor internal, tapi baik eksternal ya. Pertama misalnya kita lihat geopolitik. Geopolitik saat ini juga kan belum selesai juga. Ya, perang Rusia-Ukraina belum selesai. Kemudian juga terjadi perang di Israel, Palestina. Walaupun kemarin ya kita bersyukur sudah ada titik terang perdamaian, tapi sampai saat ini juga masih belum kondusif kan. Masih terjadi penyerangan-penyerangan. Artinya masih belum geopolitik ini juga masih belum selesai, dan itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan global ini akan mempengaruhi seluruh pertumbuhan ekonomi setiap negara, termasuk kita dalam hal ini. Contoh misalnya terjadi PHK di sektor padat karya tadi. Ya, kita tahu bahwa industri padat karya kita ini masih sangat tergantung permintaan buyer dari luar negeri. Nah, ketika itu berkurang, ya kita lihatlah seperti contohnya bagaimana sektor industri padat karya kita ini mulai daripada COVID sampai saat ini belum pulih. Dan pemerintah sudah memberikan stimulus ya, tapi nyatanya memang masih belum. Kita lihat misalnya salah satu perusahaan tekstil besar di Indonesia, Sritex ya, mau tidak mau harus tutup dalam hal ini. Nah, dengan adanya juga tarif Trump 19%, ya, ini juga sangat-sangat memberatkan daripada industri padat karya kita dalam hal ini. Makanya pemerintah kan saat ini juga memohon kepada Amerika supaya khusus sektor tekstil, alas kaki, sepatu ini ya diberikan keringanan dalam hal ini. Karena ini juga salah satu sektor yang sangat-sangat kita dukung. Karena apa? Industri padat karya kita ini adalah industri yang sampai saat ini masih menerima pekerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Dan itu jumlahnya sangat besar. Jadi kalau terjadi misalnya seperti tadi PHK, ya ini adalah tugas kita bersama bagaimana kita mampu memberikan stimulus, bagaimana kita memberikan penguatan supaya industri padat karya kita ini bisa bertahan. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai hitung-hitungan Pak Sarman, hitung-hitungan ini kan yang namanya sentimen selalu berubah-ubah. Ya. Contoh tiba-tiba muncul tarif resiprokal, lalu juga ketika mau menurunkan tarif tersebut muncullah shutdown sehingga itu menjadi terhambat. Lalu juga ada beberapa hal lagi dari domestik. Mana yang paling memberatkan sebetulnya untuk pasar Indonesia? Kalau kita sih ya, yang paling pertama sebenarnya adalah pangsa pasar sebenarnya. Yang saya katakan tadi industri padat karya kita ini ya itu
hampir rata-rata itu sangat tergantung bayar dari luar negeri. Contoh misalnya tadi bulan ini ya, awal bulan ini terjadi PHK di salah satu merek ban. Nah, setelah kita cek memang itu juga salah satu tarif yang terkena. Iya. Terkena 19% itu. Dan permintaan dari Amerika dari buyer itu semakin berkurang. Ya, otomatis mereka melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu salah satunya bagaimana lagi? Ya, adalah melakukan pengurangan pekerja dalam hal ini. Dan bagi pengusaha itu sebenarnya alternatif terakhir, Yan. Iya. Bagi pengusaha itu sebenarnya agak berat untuk melakukan PHK. Tapi itu alternatif terakhir. Nah, disinilah menurut hemat kami bagaimana supaya pertama, bagaimana agar barang-barang import ilegal itu harus bisa diberantas oleh pemerintah. Contoh misalnya, banyak produksi-produksi garment kita yang seharusnya itu disuplai oleh pengusaha-pengusaha kita, industri-industri kita, ternyata banyak dibanjiri oleh dari Cina misalnya, dengan harga yang sangat murah dalam hal ini. Dan itu bukan hanya itu, termasuk gaun-gaun, baju-baju muslim misalnya. Nah, ini harus diproteksi gitu loh. Artinya apa? Kalau itu bisa diproteksi, minimal UKM-UKM kita, garment-garment kita yang skala menengah UKM ke bawah ini. Ada multiplier effect berarti ya, Pak? Ya betul, itu tetap bisa hidup dan dia bisa bertahan dalam hal ini gitu. Berarti dari berbagai stimulus yang ada, sebelum kita membahas secara umum nih Pak, stimulus-stimulus dan juga dampaknya terhadap PDB kita, statement dari Menteri Keuangan kita yang baru yang kemarin sempat kuat dan lantang menyebutkan ingin mengentaskan thrifting, tapi ia ingin fokus ke hulu dulu, yang artinya menyasar mafia-mafia di pelabuhan, tapi memang cukup soft ke pedagang, dia bilang nggak mau menyasar yang di pasar-pasar. Setuju? Ya, saya rasa gini ya, yang namanya di pasar-pasar itu kan mereka kan sudah pedagang di akhir ya. Yang namanya pedagang-pedagang UKM kita ya terus terang aja, ini kan sistem dagang kan, artinya apapun yang saya dagangkan, ya kalau itu laku bagi dia keuntungan, dan dia kan tidak melihat itu dari mana barangnya, ilegal apa tidak, ya pokoknya itu. Nah, saya rasa setuju statement Pak Menteri itu bagus, artinya di hulunya yang diselesaikan dulu lah, ya bagaimana pintu-pintu masuk yang namanya barang-barang impor ilegal ini bisa ditutup misalnya, kemudian juga yang resmi juga kita lihat juga, jangan sampai yang resmi juga masuk barang-barang yang ilegal juga kan, di kontainer misalnya yang isinya apa, dalamnya apa. Nah, ini saya rasa saya setuju gitu loh. Jadi di hulunya yang diselesaikan. Kalau perkara kita razia nanti di pasaran, di pedagang-pedagang level pedagang itu, ya kasihan juga, mereka juga adalah orang-orang atau pedagang-pedagang yang tanda kutip ya mencari kesempatan juga gitu loh. Yeah. Ya, artinya ya untuk mencari hidup ada barang yang cepat laku ya mereka jual. Ya kan, tapi kalau memang tidak ada masuk dari berbagai sektor, mereka akan menjual produk dalam negeri gitu. Baik. Jadi saya rasa ya ini juga harus concern kita di masa saat ini, karena gini, kita lihat seperti KTT ASEAN kemarin ya, kita ini kan sebenarnya menjadi pionir. Iya. Hampir 700 juta penduduk ASEAN itu, 42% adalah penduduk Indonesia. Artinya kita punya pangsa pasar yang baik gitu loh. Kalau produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan bangsa Indonesia cinta sama produk Indonesia, ya otomatis industri kita juga akan tidak tergantung banyak dengan ekspor itu menjadi bonus gitu loh. Tapi kalau perputaran di Indonesia juga cukup bagus, kita menjadi pangsa pasar sendiri juga cukup bagus, menjadi produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Baik. Ini sebelum kita membahas mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan juga seterusnya, saya penasaran terkait dengan salah satu hal yang cukup menarik untuk Anda sebagai pelaku usaha Kadin Indonesia. Sebentar lagi tanggal 21 November ini kan akan diumumkan UMP untuk 2026. Betul Pak Sarman? Betul. Mereka meminta naik ya seenggaknya 6,5% hingga 10%. Tapi banyak yang menilai bahwa ekonomi menilai ini bisa memicu banyak PHK lagi dari kacamata pelaku usaha. Tanggapannya seperti apa? Ya ini pas banget pertanyaannya, karena saya juga kan ada di situ gitu. Iya. Saya adalah anggota Dewan Pengupahan Nasional mewakili pelaku usaha. Tentu gini ya, kalau kami dari pengusaha, ya saya mewakili teman-teman pengusaha, ingin bahwa kenaikan UMP ini harus disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha. Nah, kemampuan dunia usaha itu diukur dari mana? Dari pertama, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana inflasi kita, bagaimana daya beli masyarakat kita. Nah, sehingga kalau teman-teman dari serikat buruh misalnya ingin kenaikan UMP segini sampai 10% segala macam,
ya namanya permintaan aspirasi sah-sah saja. Tapi kita harus tetap mengacu kepada aturan yang ada. Nah, untuk penetapan UMP 2026, ini masih ada aturan yang kita tunggu, yaitu revisi peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Kenapa itu direvisi? Karena memang sesuai dengan keputusan MK bahwa MK memasukkan lagi yang namanya komponen pertimbangan KHL, kebutuhan hidup layak, ya. Sehingga untuk penetapan UMP 2026 ini masalah KHL ini harus dimasukkan lagi. Mau tidak mau PP-nya harus dirubah. Nah, tanggal 21 besok ya, kalau misalnya PP-nya belum turun, tentu itu berpotensi akan sedikit mundur. Karena dasarnya PP ini. Jadi berapapun nanti yang kenaikan UMP ini, tetap kami harapkan adalah mengacu kepada regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, dan kami Dewan Pengupahan juga sudah ikut terlibat untuk menyusun draft itu bersama-sama dengan teman-teman juga dari perwakilan dari serikat pekerja. Kita sama-sama dalam ini. Nah, kita tunggu PP-nya gimana, rumusnya gimana, formulanya bagaimana, kita akan tunggu sehingga nanti kita lihat berapa sih besaran daripada kenaikan UMP itu. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan begini, betul, kalau terlalu tinggi UMP ini, ya kan, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, bisa saja pengusaha itu kalau terlalu tinggi ya, yang tahun depan rencana mau akan membuka lowongan baru, dia akan stop, gitu loh. Nah, ini kan berpotensi. Yeah. Yang kedua, yaitu kalau terlalu tinggi, ya akan terjadi rasionalisasi, bisa pengurangan pekerja atau mungkin melakukan PHK dalam hal ini. Jadi makanya kita akan sampaikan bahwa jangan sampai kenaikan UMP ini memberatkan pengusaha. Komitmen pengusaha untuk senantiasa ya meningkatkan kesejahteraan daripada pekerjanya itu, yes, itu pasti. Siapa sih tidak bangga pengusaha ingin pekerjaannya tidak sejahtera gitu? Yeah. Pasti ingin sejahtera. Tapi kenaikan itu akan disesuaikan dengan pertama produktivitasnya, ya kan? Semakin tercapai target perusahaan di 1 tahun dari revenue-nya, ya, maka itu akan dikembalikan lagi kepada tingkat kesejahteraan daripada pekerja masing-masing. Tidak mungkin kenaikannya revenue-nya sekian, minta UMP sekian, nggak mungkin gitu loh. Karena sebagian dari revenue itu akan diserahkan untuk kesejahteraan daripada pekerja. Gitu. Baik, saya mendengar jawaban yang sebetulnya Pak cukup general dan normatif dari kacamata Dewan Pengupahan. Tapi kalau dari kacamata pelaku usaha, khususnya dari Komisaris Utama PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk ini seperti apa? Tapi jawabnya usai jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Nusantara Economic Updates karena Business Bites akan kami lanjutkan usai jeda.